Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Salsabila Aulia Insyani, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 640402601111. Nah, teman-teman, di era digital ini banyak sekali aplikasi-aplikasi maupun web yang memudahkan kita untuk mencari suatu hal. Salah satunya adalah untuk mencari hadis. Jadi sekarang ini ketika kita ingin mencari hadis, kita tidak perlu kesusahan untuk membuka kitab hadis, mencari halaman hadis, membeli kitab hadisnya terlebih dahulu, apapun itu. Karena sekarang sudah ada macam-macam aplikasi maupun web yang memudahkan kita untuk mencari hal-hal tersebut. Nah, di sini aku mengajak kalian untuk mencari hadis, mendalami hadis tersebut, mencari rawinya, mentakhrij hadisnya, apakah hadis itu sahih, hasan maupun dhaif dengan digital. Yakni di sini aku akan menggunakan aplikasi Jami' Kutubut Tis'ah dalam pencarian hadis kali ini. Stay tune teman-teman, ikutin video kali ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi di Play Store. Kita cari pencarian dengan mengetikkan kalimat Jami'u Kutubut Tis'ah. Kemudian di bagian yang kedua yang warna coklat, kita buka aplikasinya. Berikut adalah tampilan di Play Store. Di sini terdapat rating aplikasi, penawaran-penawaran yang diberikan aplikasi kepada kita. Singkat aplikasinya adalah seperti tersebut. Jami' Kutubut Tis'ah. Aplikasi ini ditawarkan oleh Arabia for Information dan Teknologi yang dirilis pada 22 Desember 2016, yang mana sudah diupdate pada tanggal 12 Oktober 2025 dengan versi 5.0.0 yang telah didownload lebih dari 1000 pendownload. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang aplikasi Jami' Kutubut Tis'ah. Aplikasi Jami' Kutubut Tis'ah sesuai namanya berisi kitab-kitab hadis 9 yang masyhur digunakan oleh ulama-ulama hadis. 9 kitab ini sebagai rujukan utama para ulama hadis dalam mengkaji maupun mempelajari ataupun mencari hadis. 9 kitab ini mencakup apa saja? Yakni terdapat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, dan Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Tidak hanya kitab utama saja, tetapi juga ada syarah-syarah kitab tersebut yang paling masyhur digunakan, seperti kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, kemudian ada syarah Sahih Muslim dengan syarahnya Imam Nawawi, dan banyak lagi. Kemudian fitur ini juga menawarkan nama-nama rawi hadis. Kemudian terdapat juga pendapat ulama-ulama tentang rawi hadis tersebut, dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan di aplikasi ini. Nah teman-teman, jadi kita masuk saja pada aplikasi Jami' Kutubut Tis'ah yang telah kita install. Pada bagian awal kita akan ditampakkan atau diperlihatkan tentang bagian awal aplikasi ini, yakni terdapat al-bahas atau pencarian, kemudian di bagian bawahnya itu ada quotes Islamik, kemudian bagian bawahnya lagi terdapat 9 pokok kitab yang telah disebutkan di awal tadi, kemudian ada syajarah maudhu'iyah atau tema-tema utamanya. Di sini mencakup Quran, akidah, ibadah, muamalah, siasa atau politik, akhlak, tarikh, dan ilmi. Kemudian juga terdapat akademiah atau bagian penting dari aplikasi ini. Kemudian juga terdapat pengaturan, quotes Nabi, dan lain sebagainya. Adapun fitur utamanya itu ada di bagian bawah yang 4 bentuk itu. Ada Ar-Raisiyah, yakni halaman pertama ini, kemudian ada Al-Kutub atau kitab-kitab 9, kemudian ada Al-Bahas, pencarian, Al-Fati, kemudian Al-Mazid atau pengaturan yang ada di aplikasi ini.
ketika kita ingin mencari hadis, maka kita bisa mencarinya dengan dua cara. Yang pertama, tinggal mengetik di bagian al-bahsu di Ar-Raisiyah, maupun kita bisa mengklik fitur al-bahsu di bagian bawah tengah ini. Ketika kita mengklik dua hal tersebut, maka kita akan dibukakan fitur yang sama. Nah, kemudian kita akan diperlihatkan pembahasan ini. Ada yang berdasarkan hadisnya, berdasarkan tema, berdasarkan nama rawinya, berdasarkan abwab, bab hadisnya, maupun mishkatun nubuwah, quotes Nabi tadi. Nah, langsung saja kita mencari hadis. Misal kita ingin mencari hadis tentang innamal a'malu binniyat. Kita ketikkan saja di kolom pencarian innamal a'malu binniyat. Kemudian mungkin butuh beberapa waktu. Kemudian muncullah hadis-hadis yang kita cari yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Nah, di sini kita tampilkan banyak sekali hadis yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Kita ambil contoh yang paling atas, yakni hadisnya Imam Bukhari. Kita klik, kemudian kita akan ditampilkan fitur seperti gambar. Nah, di situ kita dapat melihat kitab apa yang kita buka, hadisnya apa, jilid keberapa, halaman keberapa, dan hadis keberapa dalam kitab Sahih Bukhari itu. Nah, di sini yang unik juga dituliskan hadis ini tercantum dalam kitab maupun bab apa. Dalam Sahih Bukhari ini, innamal a'malu binniyat itu merupakan hadis marfu di jilid 8 halaman 140 hadis ke-6 1689, dan kita bisa menemukannya di Kitabul Aiman wan Nudzur babun niyat fil iman. Nah, ketika kita scroll ke bawah lagi, kita akan menemukan fitur takhrij hukum, ruwah, syarah, dan ta'liqat. Apa sih fitur tersebut? Nah, kita buka dari yang takhrij dulu. Ketika kita membuka takhrij, maka kita akan ditampakkan dua hal, yakni muta'alliq dan syawahid. Muta'alliq maupun syawahid adalah hadis-hadis yang serupa dengan innamal a'malu binniyat. Nah, disinilah kita bisa mengidentifikasi apakah hadisnya hadis sahih, hasan, dhaif, yang diriwayatkan dengan lafaz maupun penulisan atau apapun itu. Kemudian fitur hukum, ini adalah hukum satu hadis, bagaimana hukum hadis itu. Nah, pada innamal a'malu binniyat ini tidak hukumnya, karena kemungkinan fitur hukum ini adalah di hadis-hadis yang berisi hadisul ahkam. Kita lanjut saja ke bagian ruwah. Nah, di sini ruwah ini berisi rawi-rawi hadis. Dari awal rawinya siapa, di sini Qutaibah, kemudian juga dijelaskan nama panjangnya, nasabnya, wafatnya kapan, kemudian ditampilkan juga pendapat ulama tentang suatu rawi tersebut, apakah beliau sikoh, dobit, maupun tidak keduanya. Kemudian juga ada fitur syarah, ini melakukan syarah hadis. Ketika kita membuka Sahih Bukhari, maka kita akan ditampilkan Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Ini sudah lengkap sekali. Kemudian ada ta'liqat. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Mudah dong. Berikut tadi adalah tata cara untuk mencari, mentakhrij, maupun mengetahui rawi-rawi suatu hadis. Nah, sampai sini dulu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.